Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar guru-guru hebat? Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami dan mengikuti praktik baik yang akan kami sampaikan. Sebelum memasuki alur praktik baik ini, mari kita amati gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, coba kita bayangkan Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana jika kita sedang melaksanakan pembelajaran di kelas, kita dapati peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran di luar topik. Terganggu bukan? Lalu, apa imbasnya dalam pembelajaran? Ya, benar. Kondisi kelas menjadi kurang kondusif. Aktivitas pembelajaran menjadi kurang bermakna. Menurut Howard Gardner, seorang tokoh pendidikan dan psikolog, setiap individu memiliki kecerdasan majemuk, sehingga mereka belajar dipengaruhi oleh profil belajarnya masing-masing. Kemungkinan peserta didik melakukan aktivitas di luar topik pembelajaran karena profil belajar mereka belum terakomodir sesuai kodratnya. Untuk memfasilitasi profil belajar yang beragam ini, pembelajaran berdiferensiasi proses dapat dijadikan referensi sebagai solusi untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Alhamdulillah, kami telah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Masya Allah, hasil yang luar biasa setelah kami mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi proses ini. Untuk hasil lebih rinci, mari simak video ini sampai akhir ya, Bapak Ibu Guru hebat. Kami mengajar di kelas 1A SDS Ulil Albab Batam. Peserta didik kami memiliki profil belajar yang heterogen. Informasi ini kami dapatkan dari hasil asesmen diagnostik non-tes berupa observasi dan wawancara. Dari hasil tersebut berbanding lurus dengan potensi mereka yang beragam. Oleh karena itu, penting bagi kita memberikan perlakuan khusus untuk mengakomodir setiap potensi dari peserta didik, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih baik sesuai kodratnya. Untuk memberikan fasilitas belajar bagi peserta didik yang heterogen, pembelajaran berdiferensiasi proses ini dapat dijadikan referensi untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Tantangan yang muncul dari situasi yang melatar belakangi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi proses ini yaitu 1. Mengetahui profil belajar peserta didik. 2. Menyusun rancangan strategi pembelajaran yang efektif. 3. Mengimplementasikan proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik sesuai profil belajarnya. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan untuk menghadapi tantangan dalam praktik baik pembelajaran berdiferensiasi proses ini antara lain. 1. Melakukan asesmen diagnostik non-tes. Dalam hal ini, kami melakukan asesmen diagnostik berbentuk observasi dan wawancara yang sebelumnya dilakukan di awal tahun pembelajaran. Dari hasil observasi dan wawancara diperoleh informasi bahwa 30% peserta didik memiliki profil belajar visual. Artinya, mereka sangat baik jika belajar dengan situasi yang melibatkan gambar. 20% peserta didik memiliki profil belajar auditori. Artinya, mereka sangat baik jika belajar dengan situasi yang melibatkan pendengaran. Lalu, 50% peserta didik memiliki profil belajar kinestetik. Artinya, mereka sangat baik jika belajar dengan situasi langsung melakukan petunjuk. 2. Menyusun rancangan strategi pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini, kami menyusun modul ajar yang memfasilitasi peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar yang mengakomodir kebutuhannya. Dalam modul ajar yang kami susun, sudah tertera bahwa aktivitas belajar peserta didik disetting sesuai profil belajarnya. 3. Mengimplementasikan proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik sesuai profil belajarnya. Dalam hal ini, kami melakukan semua aktivitas pembelajaran yang sudah tertulis dalam modul ajar. Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam, doa, tanya kabar, dan apresiasi. Masuk di kegiatan inti. Peserta didik berdiskusi dalam 3 kelompok berdasarkan profil belajarnya. Masing-masing kelompok mendapatkan tantangan. Setiap kelompok mendapatkan arahan dari guru untuk menyelesaikan proyek berdasarkan profil belajar kelompoknya. Kelompok visual dengan pengamatan gambar. Kelompok auditori dengan bernyanyi. Kelompok kinestetik dengan bergerak mengikuti petunjuk.
Setelah selesai, masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. Lalu, guru memberikan penguatan. Sebagai ice breaking, peserta didik berkolaborasi untuk games. Di akhir pembelajaran, peserta didik dan guru melakukan refleksi dan evaluasi. Dari pembelajaran berdiferensiasi proses yang telah kami lakukan, diperoleh hasil bahwa terjadi proses pembelajaran yang bermakna karena kebutuhan peserta didik terakomodir sesuai profil belajarnya. Potensi peserta didik terarah sesuai kodratnya. Adapun dampak dari dahsyatnya pembelajaran berdiferensiasi proses ini sebagai aksi nyata yaitu peserta didik senang untuk bersekolah karena kebutuhan belajarnya sesuai dengan profil belajar, minat, dan kesiapannya. Hikmah dari aksi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi proses ini yaitu setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi uniknya masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk diketahui informasi awal dari kebutuhan peserta didik sebelum merancang strategi pembelajaran, sehingga kebutuhan peserta didik terakomodir dengan baik. Potensinya terarah sesuai kodratnya, sehingga peserta didik hidup bahagia. Guru pun menjadi salah satu gerbang pertama kesuksesan peserta didik menjalani takdirnya. Nak, gimana nak belajar yang ada lagunya Kak Ina? Saya senang, Ustaz. Bawa kain untuk jahit baju di toko sahabat. Sampai di sana kekurangan bahan. Semangat selalu Bapak Ibu Guru, hebat untuk tergerak melakukan perubahan. Demikian paparan video berbagi praktik baik kami. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.